mereka berhenti di video kalian. Mau nggak mau, penasaran nggak penasaran, mereka baca. Ya tentunya banyak faktor yang melatar belakangi antara video kalian tuh rame ditonton atau sebaliknya video kalian tuh malah di skip gitu kan. Jadi ini adalah cara atau trik yang sering aku pakai di TikTok. Kalian bisa cek sendiri di ruang afirmasi. Ini udah aku gunain berkali-kali dan berhasil ya. Oke, dalam pembahasan ini, sebentar, kita geser dulu. Nah, setidaknya kita ada 6 pembahasan di sini untuk biar teman-teman paham bagaimana konten FYP itu terjadi di TikTok atau video TikTok teman-teman semua. Nah, awal sekali saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua untuk terus bantu saya dalam membuat konten yang dikemas dalam seperti kelas ini agar teman-teman bisa ngerti lebih cepat dan nggak mengkonsumsi konten-konten yang berlebihan seperti yang pakai pihak ketiga atau pakai website biar tambah views atau nambah followers. Itu nggak disaranin. Nah, yang pertama kita akan bahas syarat FYP. Setidaknya ada 3 syarat yang sering dibicarakan. Yang pertama, tanpa skip di awal. Ini yang mereka bilang itu hook ya. Jadi 3 atau sampai 5 detik pertama itu adalah hook. Tapi hook yang bagaimana gitu. Kalau di awal aja video teman-teman tuh udah di skip orang, ya nggak banyak rekomendasi yang akan didapatkan. Akan yang kalian terima di video TikTok kalian. Karena 3 detik atau sebelum 3 detik udah di skip. Itulah hook. Nanti bagaimana tekniknya aku jelasin. Yang kedua syarat FYP itu adanya interaksi. Dengan adanya interaksi seperti like, terus komen, ataupun simpan video, terus video teman-teman itu di-share, itu memungkinkan yang lebih besar lagi, video kalian tuh akan di-push oleh algoritmanya TikTok. Nah, yang ketiga ditonton lebih dari 10 detik. Jadi kalau video kalian itu belum 10 detik atau ya 5 detik udah di skip sama orang, itu tanda-tanda mulanya ya video kalian nggak bakalan direkomendasiin lagi sama TikTok. Oke, kita mulai yang berikutnya di sini ya. Oke, syarat FYP udah. FYP dengan template. Inilah aku tampilin TikToknya ruang afirmasi. Jadi bagaimana FYP dengan template. Jadi aku udah seringnya pakai template. Baik dalam dulu aku nanganin properti, itu penjualannya by TikTok. Nah, terus di sini ruang afirmasi juga aku pakai template. Template ini cukup unik ya, karena kita bikin video itu pakai template aja dan terbukti bisa video itu rame ditonton. Asalkan yang tadi itu ada ketiga syarat yang memenuhi. Nah, kalau pakai template itu aku saranin teman-teman tuh bikin videonya itu di atas 7 video. 7 sampai 10 lah katakan. 7 sampai 10 video dijadikan satu template. Nah, setelah itu kalau udah dipilih videonya, biarin aja, kan dia masuk tuh ke dashboard pengeditan. Biarin aja si TikTok yang ngasih sound. Ngasih sound itu yang direkomendasiin ke videonya teman-teman. Biasanya relate. Nggak usah diganti-ganti. Karena menurut TikTok itulah sound yang terbaik. Aku nggak pernah ganti sound, nggak pernah tukar geser ke kanan gitu, nggak pernah. Apa yang dikasih sama TikTok terkait dengan sound atas template yang aku buat barusan, itulah yang aku pakai. Dah. Oke, jangan diganti. Nah, FYP dengan sound. Jadi
lagi-lagi template itu jangan diganti soalnya, biar aja si TikTok yang rekomendasiin. Paham ya teman-teman ya? Pokoknya jangan diganti lah. Kalau teman-teman tuh cuman pengennya upload satu video teman-teman sendiri, atau video diri sendiri, atau video yang lain gitu, atau video aneh-aneh lah, atau macam-macam lah, video apa terserah yang nggak menggunakan template, syaratnya kualitas video tuh harus maksimal. Inilah yang yang disebut kenapa pengguna iPhone itu lebih bagus, lebih memungkinkan untuk FVP, karena mereka memiliki kamera yang resolusinya bagus. Beda sama Android, pasti beda. Kalaupun kalian pakai Android, usahakan diedit dulu, jadi kualitas videonya itu harus maksimal gitu. Nah, penggunaan hashtag. Nah, banyak yang bilang hashtag nih gak ngaruh. Sebenarnya ya 50-50. Karena hashtag ini menempatkan satu gabungan satu gabungan video ke dalam satu niche gitu. Jadi hashtag tuh harus benar-benar relevan dengan isi video kalian. Hashtag yang tidak relevan dapat menyebabkan tumpang tindih algoritma yang bekerja secara acak dan sulit untuk ditempatkan berdasarkan niche. Jadi kalau kalian tuh pakai hashtagnya sampai 3, 5, atau bahkan ada yang pakai hashtag FYP pelan, padahal ya videonya itu video tentang tentang makanan misalnya, ya itu ya menjadi tumpang tindih algoritma. Jadi jangan salah menggunakan lah. Nah, kalau kalian tuh tentang makanan, ya udah hashtagnya tentang makanan. Intinya hashtag ini tujuan dari video kita tuh mau kemana gitu, bukan biar FYP, bukan. Tujuan video kita tuh biar ditonton oleh siapa gitulah pokoknya. Itu hashtag sebenarnya. Nah, ini yang aku sebut rahasia FYP sih. Sebenarnya simpel, cuman banyak yang nggak ngelakuin. Pakai teks. Kalau kita bicara tadi video yang kita edit menggunakan template di TikTok dan udah dikasih sound berdasarkan rekomendasi dari TikTok, terus jangan lupa dipakai teks. Nah, apa gunanya teks ini sebenarnya teman-teman? Oke, gini. Kan kita bicara hook nih. 3-5 detik pertama, biar orang bisa nonton sampai ke 10 detiknya kan. Kalau udah 10 detik kan udah aman, berarti video kita disukai sama orang. Bener? Oke. Apalagi ditonton sampai habis. Fungsi teks ini adalah membuat membuat audiens kalian itu ngebaca. Dengan adanya teks, mereka berhenti di video kalian. Mau nggak mau, penasaran nggak penasaran, mereka baca. Makanya kalau kalian perhatiin tuh, video-video yang ada teks ya, pasti FYP. Kenapa? Karena ini tekniknya teman-teman. Ini adalah sebuah hal simpel sebenarnya. Mau kalian ketik ya jongos apalah, inilah itulah, mau kalian deskripsikan tentang batu, yang penting kan audiens kalian tuh stay di situ, stay di video kalian. Untuk apa? Untuk ngebaca, kalau tulisan kalian itu ngena di dia, relevan di dia, pasti dia komen. Kalau nggak relevan, kalau nggak kena di dia skip. Tapi kan kita udah dapat 1 poin. Apa itu? Lebih dari 10 detik. Makanya kalau nulis teks di TikTok harus panjangin dikit. Jadi mereka tuh baca. Pasti. Coba kalian scroll TikTok yang ada teksnya.
pasti FYP. Tapi teksnya juga harus bener sih. Bukan maksudnya ya harus kalimatnya tuh harus ya memang menunjukkan ke sesuatu gitu. Jadi orang ngebaca gitu. Jangan kalian tulis bla 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 ya di skip gitu. Oke ya, coba kalian coba pakai teks. Kalau kalian tuh nggak punya nggak punya kamera bagus, nggak punya public speaking yang bagus, terus kalian nggak punya popularitas yang bagus, pakai teks. Ini rahasia yang mungkin nggak banyak orang tahu. Kalian nggak perlu pakai website tambahan lagi, nggak perlu pakai nggak perlu pakai tools lagi, nggak perlu. Cobalah pakai teks. Coba pakai teks. Nah kalau kalian tuh nggak berhasil di akun TikTok kalian yang udah kalian pakai berbulan-bulan ini, karena ada syarat juga ketentuan dari TikTok kan. Kalau kalian udah lama nggak upload video atau video kalian tuh campur-campur, ya kalian tiba-tiba upload yang aku kasih saran nih pakai teks, ya kemungkinan besar ya video kalian tuh kurang luas gitu jangkauannya. Kenapa? Karena kalian udah lama nggak pakai TikTok, nggak upload TikTok gitu. Coba buat akun baru, nggak apa-apa, buat aja. Buat akun baru, pakai yang trik aku bilang ini. Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, kesimpulannya kalian harus praktek. Terus izinkan kami juga untuk ngebantu kalian dalam berkreasi lebih dalam lagi di sosial media. Dukung kami dengan jempol dan subscribe. Biar nanti ada yang baru nih aku bisa fokus kasih ke kalian semua. Gratis, nggak ribet, langsung praktek. Thank you teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Langsung dicoba aja. Komen di bawah apalagi yang mau aku bahas tentang masalah-masalah yang kalian hadapi di sosial media. Thank you.